Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila menjadi pedoman bagi rakyat Indonesia dalam berkehidupan, berbangsa, dan bernegara. Tetapi, akhir-akhir ini ada sekelompok masyarakat yang ingin menghapus bahkan mengubah ideologi Pancasila atas nama agama. Jadi sebenarnya ideologi Pancasila ini sendiri sudah sesuai belum dengan agama Islam? Mari kita bahas satu persatu. Sila ketuhanan yang Maha Esa memiliki makna bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang mengakui dan meyakini adanya Tuhan. Dengan ini menegaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang religius. Sila pertama Pancasila menjamin kebebasan memeluk agama, kemerdekaan beragama, serta jaminan tidak adanya kepemaksaan atau perlakuan diskriminatif antar umat beragama. Hal ini sudah sejalan dengan Al-Quran, yaitu dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilahi annahu la ilaha anna fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan selain Aku yang hak, maka sembahlah olehmu sekalian aku. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan. Dalam satu qiraat lafal nuhi dibaca yuha, kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah aku sekalian daripadamu. Artinya tauhidkanlah aku atau esakanlah aku. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki makna bahwa kebangsaan Indonesia merupakan bagian dari kemanusiaan universal yang dituntut mengembangkan persaudaraan dunia berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang berperi keadilan dan berkeadaban. Menurut Islam, keadilan dan adab merupakan bagian pokok dari risalah. Islam mengakui hak setiap orang dan jaminan sosial masing-masing individu tanpa melihat perbedaan latar belakang. Dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 telah dijelaskan perintah untuk menghindari kebencian, saling membenci, dan perintah untuk saling tolong-menolong. Lalu dalam sebuah hadis yang dinyatakan Hasan oleh Albani dalam As-Sahih nomor 469, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza hakamtum fa'dilu," yang artinya apabila kalian memutuskan hukum maka bersikaplah adil. Pada hadis tersebut dijelaskan bahwa seseorang dalam memutuskan suatu perkara atau hukum harus bersikap adil untuk menghindari ketimpangan antar pihak. Di situ berarti manusia diajarkan untuk bersikap adil dan beradab dalam menanggapi suatu hukum atau perkara. Relevan dengan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia memiliki makna bahwa Indonesia berkehendak untuk bersatu, membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan yang dimaksud adalah menghargai secara penuh adanya perbedaan dan keanekaragaman, bukan memaksakan persamaan. Hal ini sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Islam menjunjung tinggi persatuan. Dalam hal ini, Islam sejalan dengan konsep Pancasila karena secara konkret Islam mengajarkan tentang upaya-upaya menyikapi keanekaragaman masyarakat dan bangsa. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 213 yang artinya, manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Karena dengki antara mereka sendiri, maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Dan Allah selalu memberi petunjuk yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Adalah manusia itu umat yang satu, yang bersatu dalam keimanan, lalu mereka bertikai paham sehingga sebagian mereka beriman, sebagian lainnya kafir. Maka Allah pun mengutus para nabi kepada mereka membawa berita gembira bahwa orang yang beriman akan masuk surga
dan peringatan bahwa orang-orang yang kafir akan masuk neraka, dan menurunkan bersama mereka kitab dengan arti kitab-kitab dengan benar berkaitan dengan menurunkan agar ia memberi keputusan dengan kitab itu di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan mengenai agama, dan tidaklah berselisih tentangnya mengenai agama itu kecuali orang-orang yang diberi kitab. Maka berimanlah sebagian dan kafir sebagian setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata yang membuktikan ketauhidan berkaitan dengan ikhtalafa, dan bersama kalimat yang sesudahnya ia didahulukan dengan istisna dalam makna karena kedengkian dari orang-orang kafir sesama mereka. Maka Allah menunjuki orang-orang yang beriman mengenai mereka yang mereka perselisihkan itu kepada sebagai penjelas kebenaran dengan izinnya, artinya kehendaknya, dan Allah menunjuki siapa yang disukainya, artinya untuk ditunjuki ke jalan yang lurus atau jalan yang benar. Dalam sebuah hadis Al-Bukhari, an Abi Musa anin Nabi Somakola, inna mu'mina lil mu'mina ka'abuyani dapat suhu ba'zan wa syabbaka asabi'ah. Artinya, Abu Musa berkata kepada Nabi bersabda, seorang mukmin terhadap mukmin lainnya adalah seperti sebuah bangunan di mana baginya saling menguatkan bagian yang lain. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat merupakan subjek pendukung pokok negara. Negara merupakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga asal mula kekuasaan negara itu dari rakyat. Dalam sila keempat terkandung nilai demokrasi yang harus dilakukan dalam kehidupan bernegara. Adapun ayat yang melandasi sila keempat ini yaitu Quran Surat Asy-Syura ayat 38. Walladzina stajabu lirabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepadanya. Dalam surat tersebut diperintahkan untuk bermusyawarah. Adapun dalam hadis yang dihasankan oleh Imam Albani dalam As-Shahih nomor 342 yang bunyinya, innamal ilmu bitta'alami wa innamal huluma bittahalumi, yang artinya sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan dipelajari dan kebijaksanaan itu diperoleh dengan belajar bijaksana. Pada hadis tersebut dijelaskan bahwa suatu kebijaksanaan dapat diperoleh dengan cara belajar bijaksana. Jadi Rasul menegaskan bahwa seseorang dianjurkan untuk bersikap bijaksana dalam suatu hal dengan cara belajar bijaksana. Belajar bijaksana dapat dilakukan saat kita menjadi pemimpin yang bertanggung jawab kepada pasukannya. Relevan dengan sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini menekankan pada pentingnya kehidupan yang dilandasi dengan musyawarah, yang selaras dengan nilai luhur dengan ajaran Islam. Musyawarah adalah suatu sikap bijak yang diambil dalam menyelesaikan masalah. Hasil musyawarah merupakan sebuah kesepakatan bersama yang harus dijalankan dengan penuh keikhlasan. Konsep penyelesaian masalah dalam Islam dikenal dengan istilah syuro atau musyawarah. Sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti perbuatan-perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan berkeadilan sosial. Adapun yang melandasi pada sila kelima ini yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wal ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Adapun hadis yang melandasi sila ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Ada 7 macam orang yang bakal bernaung di bawah naungan Allah. Pada hati tiada naungan kecuali naungan Allah. Imam, pemimpin yang adil, dan pemuda yang rajin ibadah kepada Allah, dan orang yang hatinya selalu gandrung kepada masjid, dan 2 orang yang selalu kasih sayang karena Allah, baik waktu berkumpul atau berpisah, dan seorang laki yang diajak berzina oleh wanita bangsawan dan cantik, maka menolak dengan kata, "Saya takut kepada Allah." Dan orang yang sedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan orang berzikir ingat pada Allah sendirian hingga mencucurkan air mata. Pada sila kelima, mengisyaratkan adanya keadilan dalam proses penyelenggaraan negara, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali oleh perbedaan agama, ras, dan sebagainya. Ajaran Islam memuat berbagai konsep keadilan, baik adil pada diri sendiri maupun adil terhadap orang lain. Sebagai agama yang rahmatan lil alamin, Islam mengimplementasikan keadilan dalam segala kehidupan. Oleh sebab itu, Islam memerintahkan untuk berbuat adil dalam segala hal dan menghindari pertikaian dan permusuhan agar tatanan sosial terjaga dengan baik.